Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa, orang tua dan teman-teman dewan guru, juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dimanapun anak-anak berada di rumah masing-masing. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ini selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masuk bulan Ramadan, maka alhamdulillah kita masuk satu bulan yang sangat mulia, dan bulan yang ini memang istimewa yang Allah ciptakan untuk kita umat baginda Rasulullah SAW. Jadi Ramadan hanya ada untuk umat kita, umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita raih kesempatan yang berbahagia ini dengan kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Ada satu bulan luar biasa di bulan Ramadan, yaitu di mana bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Bapak pegang mushaf. Al-Qur'anul Karim diturunkan di dalam bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari dalam bulan Ramadan inilah Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita lihat sejarah bagaimana para sahabat langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ketika masuk bulan Ramadan, maka para sahabat salah satunya berlomba untuk membaca dan menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Para sahabat itu menunggu ayat-ayat demi ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, seperti menunggunya seseorang yang akan diberikan hadiah. Masya Allah, luar biasa. Begitulah kecintaan para sahabat. Nah, hadirin semuanya, para pemirsa, anak-anakku yang ada di rumah masing-masing, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan momen yang terbaik untuk semakin baik lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencintai Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah orang itu disebut mencintai Allah dan Rasulnya ketika dia tidak disebut mencintai Al-Quran, dan tidak disebut mencintai Al-Quran jika dia tidak bisa membuktikannya. Apa itu? Dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Syekh Al-Qaradawi, ulama saat ini, beliau menyampaikan bahwa bukti kita sebagai umat Islam mencintai Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah membaca dan mempelajari. Jadi anak-anak alhamdulillah sudah belajar di sekolah kita yang tercinta SDT Kaifa ini, belajar baca Al-Quran, sudah belajar baca Al-Quran di SMPT Kaifa. Kangen kan ya kita belajar bareng-bareng, duduk halakoh dengan guru-guru dan ustadz-ustadz di Kaifa, baca Al-Quran kita. Anak-anak bisa baca di rumah masing-masing dengan umi dan abi dan ayah bundanya. Insya Allah sama, karena Al-Quran dimanapun dibaca nilainya sama. Ayah bunda, umi abi, anak-anak semuanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah kita basah, lisan kita terus berzikir dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah pahalanya berlipat ganda ketika di bulan Ramadan ini. Satu huruf kata Rasulullah itu adalah disebut dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, aku yang mengatakan alif lam itu harfun satu, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Jadi 30 kebaikan. Ketika Ananda baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berapa huruf itu? 19 huruf kali 10, 190 kebaikan. Itu di bukan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikanlah kalau memang kita mencintai Al-Qur'an, maka buktikan kita dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Salah satunya itu baca. Tentunya bukan sembarang baca. Anak-anakku, ayah bunda, bacaan yang benar, bacaan yang tartil. Inilah kenapa di sekolah kita anak-anak dibimbing belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar, agar bacaannya tetap terjaga, tetap tartil, sehingga mendapatkan tadi pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran adalah kita mentadabburinya. Perbanyaklah baca, bisa buka terjemahnya. Kalau mama belum bisa baca tafsirnya, buka terjemahnya. Baca ayat demi ayat yang luar biasa itu rangkaiannya. Contoh ketika baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, semuanya luar biasa. Belum lagi dibuka artinya. Maka ketika kita lihat artinya, Masya Allah, betapa agung Allah Subhanahu wa ta'ala, membuktikan bahwa Al-Quran itu memang layak untuk kita jadikan imam dan panutan. Ya kan, kita sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma. Lalu kita buktikan sekarang. Telah. Lalu kemudian yang selanjutnya kita berusaha untuk melaksanakan dan menjalankan apa yang menjadi perintah dan isi Al-Qur'anul Karim. Dan memang ini berat, tapi insya Allah kita bertahap. Kita bertahap. Kata Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalau berjalan di muka bumi dengan sombong. Maka kita nggak boleh jadi orang yang sombong. Salah satunya itu ayat Al-Quran, baru kita amalkan. Lalu bagaimana Islam dengan sesama Islam? Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, maka hati kita dijaga agar tetap bersih. Dekatkan diri dengan Al-Quran, sehingga insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita. Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat kita, penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Bagi siapa? Bagi yang sering membaca. Anak-anakku semuanya, sudah berapa juz? Mau khatam berapa juz untuk puasa Ramadan tahun ini? Kalau tahun kemarin 1 juz, sekarang harus 2 juz. Kalau tahun kemarin sudah 30 juz satu kali, sekarang pengen 2 kali balikan khatamnya. Nah, itu berarti peningkatan yang hebat. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan kami, berikan kami hati yang lapang, berikan kami kemudahan untuk mengkhatamkan Al-Quran, berikan kami hati yang sangat terpaut kepada Al-Quran, rindu kami kepada Al-Quran, berikan kemudahan untuk senantiasa membuka dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita akan ditemani oleh Al-Quran nanti yaumul qiyamah. Bahkan di dalam kubur kita salah satu penerangnya adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya kita menjadi ahlul Quran. Karena dengan kita mencintai Al-Quran, maka insya Allah hakul yakin Al-Quran akan mencintai kita. Ketika Al-Quran mencintai kita, maka insya Allah di yaumul qiyamah nanti kita menjadi orang yang akan berhasil, menjadi orang yang sukses di akhirat kelak, yaitu orang yang akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satunya adalah orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang ahlul Quran, orang yang sering membaca Al-Quran sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan kita semuanya berikan keselamatan, kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.